Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mawlak. Hari ini tema kita ketika hati berpaling. Sebelum kita mulai, saya harap semuanya untuk membaca suratul Fatihah kita niatkan. Semoga Allah mengaruniakan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Semoga ilmunya jadi sesuatu hal yang bisa jadi cahaya memandu kehidupan kita hingga kita selamat dunia maupun akhirat. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika hati berpaling, hatinya siapa? Nah tuh, coba kita lihat dulu hatinya siapa dulu nih yang berpaling. Hati mukah, hati suami mukah, hati keluarga mukah, atau hati orang lain yang gak ada sambungan apa-apa? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama dari yang paling jauh. Kalau ada orang gak suka sama kamu, hatinya berpaling dari kamu, Bu, Dek, Nak, silahkan ucapkan bodoh amat. Nah, bukan siapa-siapamu juga, ya kan? Nggak usah terlalu dipikirin sampai segitunya. Tetangga 5 rumah nggak seneng sama kita, ya biarin. Emang siapa kamu sampai harus disenengin sama semua orang? Betul nggak? Bahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, ada aja orang yang gak suka sama beliau. Kata Allah, fa'in tawallau faqul hasbiyallah, faqul hasbiyallah. Wahai Nabi Muhammad, kalau mereka berpaling darimu, faqul hasbiyallah, ucapkan cukup bagiku Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang lain yang memang gak ada kaitan sama kita, dalam artian gak ada kaitan sama kita, Bu, dia gak ngebeliin gas kalau habis, dia gak gantiin lampu kita kalau mati, gitu kan? Kalau ada orang yang seperti itu berpaling hati dari kita, kita cukup liatin, saya ada salah apa enggak sama dia? Gak ada, oh oke, udah gitu aja. Saya bikin salah apa enggak? Enggak. Oh ya udah, enggak jadi masalah buat kita. Gitu. Lain kalau kitanya memang ada orang hatinya berpaling dari kita. Kenapa? Karena rumahnya habis kita lemparin batu. Nah, kalau kayak gitu baru jadi masalah. Kita harus minta maaf. Tapi kalau kamu ngerasa kamu nggak bikin salah apa-apa sama orang, kok tiba-tiba orangnya hatinya berpaling, nggak suka sama kita, ya wajar. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah, ridwan nas ghayah la tudrak, ridwan nas ghayah la tudrak. Dicintai semua orang adalah cita-cita yang mustahil tercapai. Disenengin semua orang setuju semua sama kita, semua orang suka semua sama kita, semua orang cinta semua sama kita. Itu kata Imam Syafi'i cita-cita yang mustahil dapat tercapai.
orang lain yang nggak ada kaitan sama kita. Jelas ya? Jangan mikirin hal-hal yang di luar kendalimu, teman-teman. Mikirin pandangan orang terhadap dirimu semuanya. Kenapa sih itu nggak senang sama saya, si ini nggak senang sama saya? Habis waktumu hanya untuk itu nantinya. Demi kebahagiaan hidupmu, belajarlah untuk bersikap bodoh amat. Tuh, satu, oke? Kita hanya perlu untuk tidak menyakiti siapapun. Kita tidak harus menyenangkan semua orang. Kita nggak harus bikin semua orang senang sama kita. Nggak perlu. Nggak perlu itu. Kita hanya diminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak menyakiti siapapun. Jelas? Kamu jangan nyakitin siapapun. Tapi kalau ada orang nyakitin kamu, ada orang ngomongin jelek tentang kamu, biarin aja. Kamu hanya diminta oleh Allah untuk kamu jangan ngomong buruk terhadap siapapun. Kalau ada orang ngomong buruk tentang kamu, enggak jadi masalah. Toh kamu tidak akan dihisab atas perlakuan orang lain kepadamu. Kamu hanya akan dihisab atas perlakuanmu kepada orang lain. Itu ya. Ketika ada hati orang lain yang tidak ada kaitan denganmu berpaling darimu, maka tinggalkanlah. Gak usah pikirin, kamu jalan aja. Yang penting sekali lagi kamu tidak berbuat salah, tidak menyakiti, tidak mengurangi hak orang lain terhadap dirimu. Itu kalau orang lain. Sekarang kalau keluarga kita gimana Ustazah? Ada orang dari keluarga kita yang gak senang sama kita, yang gak sayang sama kita, atau berpaling meninggalkan kita. Keluarganya yang siapa dulu nih? Karena keluarga tuh ada keluarga yang sangat dekat, orang tua, anak. Ada keluarga yang dekat, kakak, adik, bibi, paman, yang mahram sama kita, yang kita gak batal wudhu. Ponakan, gitu ya. Nah, itu sangat dekat. Kemudian ada keluarga tapi cukup jauh, sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Ini teman-teman sekalian, keluarga yang mana dulu nih? Nah, kalau statusnya tuh keluarga jauh, ya maksudnya sepupu ke belakang gitu ya. Kalau bisa sih kamu sampaikan, tanyakan kepadanya. Itu namanya silaturahmi. Ya. Jangan juga biar silaturahmi nggak keputus, pinjam 100. Tapi biar silaturahmi nggak keputus, kalau ada orang yang hatinya berpaling darimu, silahkan klarifikasi padanya. Silahkan tanya, itu kan? Kenapa? Apa masalahnya gitu? Kenapa gitu? Karena yang namanya silah tuh hubungan kekerabatan, ya. Termasuk silah ini juga karena kamu nikah sama orang lain. Maksudnya karena kamu nikah sama seseorang, kamu menjadi punya hubungan sama ipar, mertua. Itu juga termasuk dari kalangan kerabatmu. Nah, terhadap kerabat ini teman-teman sekalian, kalau ada masalah yang memang timbulnya dari kesalahpahaman, dari adanya hal-hal yang saling ketidakcocokan, itu silahkan diklarifikasi. Tapi cukup gitu aja. Selebihnya nggak usah segitu usahanya untuk bikin dia seneng sama kita gitu. Kita ingat bahwa bahkan di antara yang sangat membenci Nabi Muhammad adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Emang biasa kayak gitu, di antara kerabat juga ya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Sekali lagi prinsipnya adalah kamu harus baik sama siapapun, dan kamu tidak bisa memastikan semua orang baik semua sama kamu.
Kamu harus baik sama semua orang, tapi bukan berarti semua orang harus baik sama kamu. Nggak apa-apa. Kalau ada orang yang nggak senang, bahkan kerabat kita sendiri ada yang nggak senang, ya apa-apa. Prinsipnya tetap aja. Prinsipnya tetap satu aja. Kamu jangan nggak baik sama orang lain. Kalau ada orang lain nggak baik sama kita, ya nggak apa-apa. Wajar aja gitu. Ustazah, ada yang nggak senang sama Ustazah? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah Ustazah? Berarti saya normal. Normalnya orang emang pasti aja ada orang senang, ada orang yang nggak senang. Biasa aja itu, biasa aja. Nah, kalau orang yang nggak senang itu adalah dari kaum kerabat kita sendiri, silahkan klarifikasi, silahkan kasih tahu gitu kan. Sebenarnya nggak gitu kok kejadiannya, atau maksud saya tuh begini kok gitu. Silahkan sampaikan. Tapi sebatas dia mau dengar alhamdulillah, nggak mau dengar ya sudahlah gitu. Nah, kalau yang nggak setuju, nggak sepaham sama kita, atau yang hatinya berpaling dari kita adalah orang-orang yang kita nggak bisa mengeluarkan mereka dari kakak kita. Ini masalah nih. Ini masalah. Kalau yang berpaling dari kita itu adalah orang-orang yang memang satu keluarga sama kita, kakak adik kita misalnya. So, ikut sekalian yang saya muliakan, jangan pernah putus hubungan dengan mereka. Jangan pernah putus hubungan dengan mereka. Kaum kerabatmu ini, hati-hati. Inna silah yata'allaq bima bima tahtal arsy. Sesungguhnya hubungan kekerabatan kakak adikmu, saudara yang mahram sama kamu, teman-teman sekalian, wudumu nggak batal sama dia, yang kamu satu kakak sama dia, itu hubungannya bergantung di bawah arsy. Tiap hari dia doanya gini, Allahumma sil man wasalani waqta man qata'ani. Ya Allah, tetaplah terhubung dengan orang yang tetap terhubung dengan kerabatnya, dan putuskanlah hubunganmu ya Allah dengan seseorang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Hati-hati. Kamu kalau sampai putus hubungan sama adikmu, sama kakakmu, ada kesalahpahaman yang membuat kalian hatinya jadi berjauh-jauhan, bisa menjadi sebab terputus pula lah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.